Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma faqihna fid din. Qala al-musannif wa nafa'na bihi wa bi 'ulumi fid dharain amin. Kali ini kita akan membahas tentang bolehkah bertabarruk atau mengambil berkah daripada kuburan orang-orang soleh, atau dari Nabi Muhammad SAW, atau dari para sahabat Nabi Muhammad SAW. Jawabannya menurut ahli sunnati wal jamaah diperbolehkan. Bisa kita lihat di dalam kitab Mafahim karya Abu Sayyid Alwi Al-Maliki. Bisa kita lihat juga di dalam kitab yang sekarang kita bahas, Ad-Durrul Mandud, ya. Kemudian di sini yang akan saya jelaskan salah satunya adalah diperbolehkankah tidak bagi seseorang ketika ziarah kubur dia itu mencium kuburan, atau biasanya kita lihat itu yang biasa terjadi ya di masyarakat kita, kalau lagi ziarah itu mencium patok kuburannya. Misal kalau lagi dia ziarah ke makam waliullah, itu kan kadang-kadang kita lihat ya, ada sebagian orang itu yang mencium patok kuburannya. Di sini bisa kita lihat di dalam kitab Ad-Durrul Mandud. Langsung aja kita baca pada baris yang paling atas. Al-Imam Ahmad bin Hanbal ajaza takbilu qabrin Nabi, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal rahimakumullah, beliau murid daripada Imam Syafi'i, mazhabnya itu mazhab Hambali. Ajaza itu artinya ya diperbolehkan. Takbilu qabrin Nabi yaitu mencium kubur Nabi Sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi, dan kubur selain Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, seperti kuburan para sahabat atau kuburan waliullah. Adapun kuburan bukan waliullah, bukan orang soleh, maka tidak diperkenankan, ya. Karena masalahnya di sini adalah dalam rangka tabarukan, mengalap berkah. Kita ulangi lagi, Imam Ahmad bin Hanbal ajaza takbilul qabrin Nabi Sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi, memperbolehkan takbil qabrin Nabi Sallallahu alaihi wasallam, kuburannya Nabi Sallallahu alaihi wasallam, wa ghairihi, dan selainnya. Maksudnya selainnya ini orang-orang soleh atau waliullah, tabarukan dengan dasar tabarukan, ya. Waqad warada annal Imam Ahmad bin Hanbal, dan sungguh telah diriwayatkan atau dikatakan annal Imam Ahmad bin Hanbal, bahwasanya Imam Ahmad bin Hanbal tabarukan bisyurbi, bertabarukan mengalap berkah atau mencari berkah dengan meminum min ma'i ghusli qamisil Imam Syafi'i, yaitu dengan air minum, ya, min ma'i, dengan air, bekasan air bekas membasuh komis, yaitu baju atau pakaiannya Imam Syafi'i. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal meminum air bekasan basuhan yang dimana Imam Syafi'i ngebasuh baju. Kemudian air itu diminum oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam rangka bertabarukan kepada gurunya Imam Syafi'i. Ini bukan gulu, bukan berlebih-lebihan. Kalau berlebih-lebihan ya tentu ulama salaf tidak mencontohkan. Wa fi tarikh, pada baris yang atas, wa fi tarikh al-Khatib annal Imam Syafi'i, bahwasanya Imam Syafi'i kana tabarruk, bahwasanya beliau bertabarruk, ya tabarruku bi ziyarati qabril Imam Abi Hanifah. Beliau bertabaruk mengalap berkah, mencari barokah dengan berziarah ke kuburan Imam Abu Hanifah, seorang ulama besar, pemimpin daripada mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah.
muda iqamati bin Irak, ketika beliau itu selama tinggal di Irak. Jadi selama Imam Syafi'i itu tinggal di Irak, beliau itu selalu bertabarukan. Atau pernah bertabarukan. Kalau di sini mah muda iqamah, ya. Muda iqamah itu selama, ya. Selama beliau itu menetap di daerah Irak, beliau itu bertabarukan, mengalap barokah. Dan ini tradisi ini telah diestafetkan, telah dilakukan oleh ulama-ulama kita, ya. Khususnya di kalangan Nahdlatul Ulama atau kalangan para habaib, ya, di mana mereka bertabarukan ke makam-makam orang soleh seperti ke Wali Songo, ya. Dan hukumnya itu boleh mereka melakukan itu berdasarkan ilmu dan berdasarkan petunjuk daripada ulama-ulama salaf. Masih dari baris yang kedua, kama sahha anhu annahu kana tabaruk bi gusalati qamis Imam Ahmad. Ya, di baris yang kedua atau kita baris pertama tuh yang pojok kiri atas, kama sahha anhu, sebagaimana yang disahkan, yang dibenarkan, anhu darinya, annahu bahwasanya, kana yatabarraku bahwasanya Imam Syafi'i bertabarukan, mengalap berkah bi gusalati qamisul Imam Ahmad, dengan bekas air, bekas Imam Ahmad itu membasuh pakaiannya atau gamisnya. Jadi Imam Syafi'i tadi kan Imam Ahmad yang bertabarukan seperti itu. Nah, sekarang kasusnya itu Imam Syafi'i yang bertabarukan dengan basuhan atau air bekas membasuh daripada gamisnya Imam Ahmad bin Hambal. Fakana ya'khudhu minha ma yamsahu bihi wajhuhu. Oh ya, afwan. Di sini bukan Imam Syafi'i itu minum, tapi Imam Syafi'i di sini fakana ya'khudhu minha, bahwasanya Imam Syafi'i mengambil bekasan air nyucinya Imam Ahmad itu, gamisnya Imam Ahmad itu, ma yamsahu, untuk diusap, bihi, untuk diusap, wajhuhu, ke wajahnya Imam Syafi'i, wa a'dha'ihi, dan ke anggota badannya Imam Syafi'i. Kama zakarahu ashabu at-tabaqat, sebagaimana yang disebutkan di dalam ashabu at-tabaqat, di dalam kitab Tabaqah, ya, wa ghairihim, dan selainnya, selain mereka gitu, selain di dalam kitab Tabaqat. Ya, jadi Imam Syafi'i juga pernah, ya, mengambil berkah daripada muridnya. Ini ketawaduan guru kepada murid. Ini perlu kita contoh, ya. Karena muridnya alim, Imam Syafi'inya pun alim, ya. Dan Imam Ahmad bin Hambal ini gurunya daripada Imam Al-Bukhari, yang biasa kita dengar hadis riwayat Al-Bukhari. Beliau memperbolehkan melakukan hal yang demikian, artinya bertabarukan. Fakana ya'khudhu minha ma yamsahu bihi, yaitu jadi Imam Syafi'i itu mengambil daripada bekasan air, yang air tersebut bekas membasuh daripada gamisnya Imam Ahmad bin Hambal, beliau usapkan di wajahnya beliau dan di anggota badan beliau, ya. Ini dikutip dalam kitab Ad-Durrul Mandud, ya. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf, ya. Adapun yang tidak sependapat, ya monggo, nggak apa-apa. Yang jelas kita di sini secara ilmiah, monggo dibantah juga secara ilmiah, atau ini kajian ilmiah, harus dengan dasar, dengan referensi. Karena di sini pun saya memaparkan menggunakan referensi. Adapun yang tidak setuju, tidak mengapa, asalkan ketidaksetujuannya dia itu berdasarkan ilmu atau berdasarkan referensi para ulama. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.